Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah Udin, Beni, dan Edo sedang bermain. Kedua, setelah bermain, Beni langsung mencuci tangan, tetapi Edo tidak mencuci tangan. Ketiga, mereka pun dilanjut dengan makan cemilan. Yang keempat, akibat tidak mencuci tangan, Edo merasa perutnya sakit dan ia pun butuh istirahat. Oke, perhatikan anak-anak hebat, bekerjalah dengan cara berkelompok. Nah, anak-anak hebat, sekarang buatlah cerita berdasarkan gambar tadi. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok lain. Dan anak-anak hebat, karena sekarang kita sedang PJJ, kalian boleh meminta bantuan kepada ayah bunda untuk membimbing kalian. Ayo perhatikan kembali gambar seri yang tadi anak-anak hebat. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Perhatikan gambarnya ya. Oh ya, itu adalah gambar Edo yang setelah main tidak mencuci tangan dan langsung makan makanan tanpa mencuci tangan. Akibatnya perutnya sakit dan dia butuh istirahat untuk memulihkan kondisinya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Oke anak-anak hebat, kebiasaan sebelum makan adalah mencuci tangan. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ya, membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Ya, tentu saja perusahaan C.
Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit di setiap bulannya? Ya, tentu saja perusahaan A. Perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, biar Bu Guru lebih semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak hebat, selesaikan soal-soal berikut ini ya. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Caranya adalah 1.200 kotak ditambah 3.000 kotak sama dengan 4.200. Nomor 2, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Ya, B dan E adalah 3.000 kotak ditambah 2.200 kotak sama dengan siapa yang tahu? Ya, benar sekali, 5.200. Nomor 3, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Caranya adalah 1.200 ditambah 2.200 sama dengan siapa yang tahu nih anak-anak hebat? Benar sekali, 3.400. Nomor 4, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Adalah caranya 3.000 ditambah 4.800 sama dengan 7.800. Nomor 5, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan A dan C? Caranya adalah 1.200 ditambah 4.800 sama dengan 6.000. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut ya nak. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Makhluk hidup bergerak. Salah satu gerak yang baik adalah berolahraga untuk menjaga kesehatan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ya, salah satunya adalah rangsang panas. Ketika tubuh mengenai panas, dia akan berlindung dari panas tersebut. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dan bertambah banyak. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung dan saluran pernafasan lainnya. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga menyayangi terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila.
Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar ikan ini ya. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Oke anak-anak hebat, kita mulai dari atas ya. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Ya, kita lanjut ke bawahnya. 4.000 ditambah 900 sama dengan 4.900. Lalu 3.100 ditambah 2.500 sama dengan 5.600. Lalu 2.300 ditambah 1.300 yaitu 4.600. Dilanjutkan ekornya. 4.000 ditambah 3.500 sama dengan 7.500. Terakhir adalah sirip bawah. 700 ditambah 700 sama dengan, siapa tahu? Ya benar sekali, 1.400. Silahkan kalian tinggal mewarnai saja deh. Selamat belajar anak-anak hebat. Jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.